Halo Digibolers, balik lagi di channel kesayangan kita Digibol, channel yang ngebahas seluruh seluk-beluk sepak bola. Semua akan dibahas di channel ini untuk nyimak perkembangan dari persepak bolaan yang ada di sekitar kita. Tetap pantengin channel Digibol, klik like, share, dan komen di bawah ini. Kalau ada tema-tema yang mau dibahas, silahkan komen di bawah biar kita nanti coba angkat temanya buat dibahas di channel ini. Buat hari ini, sebelumnya gue masih mau kasih info bahwa Digibol udah menjadi media partner dari suatu kompetisi yang namanya Liga Grassroots Indonesia. Buat gambaran besarnya, Grassroots Indonesia ini mempertandingkan kelompok umur usia muda. Pesertanya berasal dari seluruh penjuru daerah, tapi untuk saat ini kebanyakan sekitar Jabodetabek. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu penggagas dari Liga Grassroots Indonesia. Sekarang kita perkenalkan Coach Sirajuddin Nauri Abbas. Nah, buat gambaran sedikit, Coach Abbas ini sebelum-sebelumnya udah berhasil ngadain kompetisi kelompok usia muda, Coach ya. Siap. Terakhir di Bogor Soccer Championship Bogor Soccer Championship. Di Bogor Soccer Championship mempertandingkan kelompok umur 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 ya. Oke. Sekarang ngadain Liga Grassroots Indonesia. Ya. Liga Grassroots Indonesia, boleh diceritain Coach sedikit banyak Liga Grassroots Indonesia ini apa sih? Gitu. Jadi gini, berawal itu Liga Grassroots Indonesia adalah pemikiran tentang kompetisi usia dini yang memang sebenarnya sudah ada. Ya. Terutama di Jabodetabek itu sudah ramai tentang grassroots level. Grassroots level itu ialah usia di bawah 12 ke bawah. Okay. 9, 10, 11, 12. Nah, yang terjadi sekarang adalah kebanyakan event-event itu hanya sehari 2 hari selesai. Oke. Itu pun pernah kita buat, tapi dengan sistem yang memang memfasilitasi amanah dari grassroots level. Apa sih amanahnya? Supaya kesempatannya sama, supaya pertandingannya banyak. Oke. Segala sesuatu yang berbicara tentang kesetaraan usia dini. Nah, dari situlah Liga Grassroots Indonesia itu saya berdiskusi dengan salah satu pembina, salah satu mentor, instruktur Grassroots Indonesia, Coach Zainal Abidin, untuk gimana ya caranya supaya Grassroots Indonesia ini terfasilitasi dengan sistem yang memang agak panjang, agak bagus, lebih komplit lah isinya gitu. Karena dari event-event yang sebelumnya juga saya bikin kategori usia grassroots level, tapi dengan catatan hanya sebatas 1-2 hari selesai. Nah, sorry, gue potong sedikit Coach. Ini yang kita dapat informasinya LGI ini perdana ya diadain tahun ini 2021. Tahun ini. Oke. Ya, yang kita tahu kalau perdana diadain dan sebelum-sebelumnya sudah ada turnamen setipe ini, berarti kan ada suatu hal yang baru yang ditawarkan sama LGI ya. Boleh dijelasin Coach, hal baru apa yang ada di LGI dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya? Dia lebih spesifik. Kalau kita bicara liga, memang nggak jauh beda dari liga-liga yang sudah ada gitu. Tapi kan untuk usia dini sebenarnya jarang. Kalau kita bicara spesifik itu ada best coaches, ada best player, ada top score. Terus yang lebih meriah mungkin kita berpikir kenapa best ini tidak kita fasilitasi nanti di endingnya, supaya apa? Supaya orang tahu ini yang terbaik dari Liga Grassroots Indonesia. Kita coba adakan nanti perang bintang di endingnya gitu. Berarti ada segmen perang bintang. Ya. Wah, menarik banget kalau ada perang bintang seperti itu. Soalnya biasanya kan kalau di turnamen sebelumnya tuh setelah turnamen selesai ya udah nggak ada bekasnya lagi lah, kata kasarnya gitu ya. Cuman di LG ini yang menarik memang tadi ada pemilihan best coach, best player sampai ke perang bintang. Termasuk best goalkeeper. Kita adakan juga. Oke. Berarti banyak penghargaan yang ditawarkan di sini ya. Betul.
Terus, nah gue sedikit mau tahu nih dapur dari LGI. Sebetulnya sih apa namanya? Kalau penyelenggaraan turnamen biasanya kan ada keresahan dari panitianya nih. Ada sedikit cita-cita yang mau dicapai sama turnamen yang diselenggarakan. Si LG ini kenapa bisa diadain? Terus visi misi kedepannya tuh apa yang mau dicapai? Gini, sebenarnya kalau kita sebenarnya nggak terlalu muluk juga, apalagi di agenda pertama gitu. Ya, oke. Cuman yang jadi pemikiran kita itu supaya apa? Supaya grassroots level ini kedepannya terfasilitasi dengan satu titik yang memang ini loh wadah yang sesungguhnya terkait grassroots level gitu. Untuk apa? Untuk kita agendakan dari agenda tahun ini ke agenda-agenda berikutnya supaya nanti organisasinya apa namanya semuanya rapih gitu tentang grassroots level gitu. Kalau untuk pengadaan turnamen sekarang berarti hanya tersentral di Bogor ya? Bogor. Di Bogor. Pesertanya dari mana aja coach? Yang kalau boleh tahu nih. Nanti yang akan yang sudah fix dan memastikan diri untuk ikut Liga Grassroots Indonesia itu yang paling jauh sementara ini dari Bandung. Dari Bandung ke Bogor? Bandung ke Bogor. Oh, lumayan ya. Oh iya. Dari Bandung ke Bogor, si peserta ini nginep atau gimana sih sistem pertandingannya nanti? Katanya kan ini bakal diselenggarain sistem liga. Berarti kan nggak cuma 1-2 pertandingan doang kan? Untuk satu tim ini bertanding. Itu nanti sistemnya gimana untuk harinya? Tapi memang di agenda Liga Grassroots Indonesia itu kita fasilitasi semuanya termasuk jam bertanding yang jauh-jauh. Karena di sistem kita itu mainnya tidak tiap pekan. Nggak tiap pekan. Berarti, dia mainnya per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali berarti bertanding di Bogor. Di Bogor. Berarti si tim dari ya anggaplah kalau tim dari Bandung berarti bisa pulang dulu 2 minggu kemudian akan kembali lagi buat pekan berikutnya. Oke. Target total berapa tim coach yang nanti akan bertanding dan si tim yang sudah mendaftar nanti sistemnya seperti apa? Apakah dibagikan dalam beberapa grup atau ada beberapa divisi atau seperti apa detailnya? Kita bicara sistem yang kita buatkan, kita tawarkan di Liga Grassroots Indonesia itu nanti kalau di luar itu ada seri A dan seri B. Divisi 1 dan divisi 2? Kalau Indonesia yes. Oke. Liga Super dan divisi 1 lah gitu. Oke. Berarti ada adu gengsi juga lah di sini. Betul. Nah, gimana sih supaya tercapai di Liga Utama? Kita bikin kualifikasi dulu. Oh, ada kualifikasi? Ada kualifikasi. Jadi kita target semua itu 36 tim dalam satu kelompok usia. Nah, kita bagi 4 grup di awal nih kualifikasi. Jadi satu grup itu 8. Nanti peringkat 1 sampai 4 itu lolos ke seri A. Nah, peringkat 5 sampai 8 ke bawah itu seri B. Tapi memang kita target di seri A dan seri B itu 18-18. Nah, kan berarti masih ada kurang 4. Betul, untuk memenuhi kuota ya. Betul. Nanti peringkat 5 terbaik itu dua peringkat 5 terbaik itu lolos dia ke seri A. Nah, gimana sisanya yang 4 di seri B? Kita ambil dari waiting list gitu kira-kira. Jadi ada waiting listnya juga ya. Oh ya, pendaftaran udah mulai dibuka atau udah akan ditutup sekarang? Kita sudah mulai buka dari Desember itu kita sudah buka. Udah mulai buka ya. Mulainya kapan sih coach? Kalau untuk kick off-nya? Rencana kalau tidak ada halangan dan sudah ada lampu hijau dari pemilik lapangan itu tanggal 28 Februari. Rencana akan diadakan di lapangan Jepang, Sentul City. Di Sentul ya. Lumayan strategis lah ya untuk akses dekat-dekat pintu tol. Lumayan itu akses bagus itu. Lapangan juga setahu gue lumayan bagus juga di sana ya. Standar internasional ya di sana. Betul. Nah, ini buat Digiballers yang minat buat ikut, kategori umurnya ada di kategori umur berapa aja coach? 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, ini yang agak-agak sensitif buat daya tarik ke buat daya tarik ke peserta nih. Gue mau tahu dong hadiahnya apa.
Apa aja? Wah, Apakah memang hadiah kalau kita bicara hadiah tuh memang kita superior karena kita juga superior ya? disupport sama orang yang memang sponsor yang gila bola gitu. Oh, Tapi berarti ada memang gini, pihak-pihak yang suportif di sini betul. ya? Kalau kita bicara hadiah memang kita mau kasih yang terbaik lah untuk para peserta. Yang jelas kita berpikir gini supaya setelah agenda liga kita selesai ada bekasnya, uang pembinaan banyak, terus fasilitas untuk peralatan mereka berlatih setelahnya Itu disiapin itu juga? kita siapin. Itu udah Gitu. jarang lah ya yang sampai segitu supportnya ke pembinaan kayak gitu ya. Nah, gue mau tahu juga ini nanti anak-anak setelah selesai atau pada saat penyelenggaraan mau dibawa kemana Coach setelah selesai? Karena gini, banyak keresahan di ya khususnya di lingkup SSB ya. Betul. Karena kalau SSB kan setelah umur remaja udah nggak ada yang mengakomodir mereka sampai ke jenjang pro. Betul. Nah, kita mau tahu nih LGI menawarkan itu nggak, misalkan apakah ada talent scouting di dalamnya atau memang ada agency di dalamnya atau kayak semacam misalkan yang sudah juara atau tim yang juara atau yang individu yang berprestasi ini akan diarahkan kemana rencananya? Oke. Kalau kita bicara jangka panjang berarti progres. Kita bicara progres kan. Di situ kita sudah sudah bekerja sama dengan salah satu akademi yang memang dibina oleh pembina kita langsung grassroots level, Coach Japello. Oh, Coach Japello ya? Wah, lumayan punya nama juga kan di Indonesia. Betul. Setahu gue dia punya metode kayak Japello coaching ya? Betul. Japello coaching, terus ada kayak bukan pembinaan, kayak akademi ya dia punya. Akademi dia punya akademi sendiri yang memang dia langsung gitu loh. Yang mentorin. Betul. Berarti nanti hadir dong di lapangan pada saat LG ini berlangsung. Sangat-sangat sering. Atau memang dia yang nentuin best player-nya mungkin? Tim talent scouting semua kepalanya beliau. Coach Japello. Betul. Oke, berarti objektif banget ya nanti penilaian nggak ada nitip orang tua lah gitu kan. Nggak ada ya. Berarti mudah-mudahan nggak ada lah. Nggak ada ya. Ya pokoknya semua harus pro lah, harus profesional di sini ya. Betul. Oke, proposal yang lumayan menarik sih karena setahu gue di Jakarta dan mungkin secara umum di Indonesia agak jarang yang selenggarakan turnamen yang memang persiapannya matang sampai ke ini timeline-nya 7 bulan berarti ya untuk sampai ke finish pekan terakhir. Iya. 7 bulan. Iya. Kalau sesuai target itu sampai 7-8 bulan. Berarti hampir sama kayak liga profesional ya? Betul. Berarti sisi pemain yang notabene umurnya masih usia pembinaan udah ngerasain atmosfer kompetisi pro. Betul. Oke. Nah, dari kesiapan mental menurut Coach Abbas sendiri kira-kira si pemain ini akan terbebani sama level kompetisi, atmosfer kompetisi yang kayak gini nggak sih kira-kira? Berpengaruh nggak kira-kira? Bukan. Kalau kita bicara mentality itu nanti kita bicara juga kita ngikutin timeline. Karena kan kalau kita di awal nih, di awal ceritanya LGI, kita harus tahu dulu dong quality tim. Jadi kita bikin dulu kualifikasinya. Nanti kalau sudah berjalan dia paling durasinya ya 5 bulan lah utamanya. Dan ini pun bukan cuman peserta dari khusus SSB ya? Bukan. Dari tim pribadi pun boleh ya? Boleh. Justru yang jadi target itu tidak SSB yang sudah superior. Ya karena SSB kan punya wadah sendiri. Betul. Biasanya kan turnamen-turnamen lain ya sudah biasa. Ya gitu. Mereka punya agenda sendiri. Betul. Justru ini mengakomodir tim-tim yang bukan di wadah SSB ya? Oke. Sampai detik ini lebih banyak SSB atau yang dari tim pribadi? 50-50. 50-50. Berarti berimbang lah ya? Berimbang. Oke. Nah, boleh dikasih tahu nggak Coach ke Digiballers nih? Apa aja nanti yang ada di dalam LGI yang ditawarkan ke peserta? Misalkan akses informasi itu selama 7 bulan si peserta bisa lihat
dari mana infonya. Terus talent scouting nih nanti fasilitasin sama apa, misalkan dia mau lihat ada top score, ada klasemen, itu dari tim LGI nyiapin apa aja? Komplit lah pokoknya. Wis, komplit tuh katanya. Statistik kita siapin semua. Statistik disiapin? Scoring, updating top score, Oke. statistik pertandingan. Oke. Itu semua kita siapin komplit. Itu disiapin semua. Komplit. Kita punya tim talent scouting, base quality, kita terus statistik pertandingan, kita ada semua sudah. Berarti komplit ya? Komplit. Ini boleh dibilang ya standar-standar profesional lah ya? Ya karena kita cita-citanya seperti itu. Oh, oke. Goalnya kayak gitu ya. Kita Jadi, pengennya beda nggak gitu. setengah-setengah lah Betul ya, lah. nggak setengah-setengah. Buat apa juga kita tanggung-tanggung. Prospek jangka panjang, Coach. Abis ini. Setelah Digibol selesai, setelah LGI selesai, apakah akan ada LGI berikutnya? Oh iya, tentu itu. Justru gini, justru kita malah bikin nantinya LGI itu ada seri nasional rencananya. Seri nasional? Seri nasional Oke, rencananya. tapi nggak bakal berhenti kayak Liga Indonesia kan, Coach? Ya kali kan, Nah, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya. mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan nggak ya. Karena kan kita real untuk anak-anak. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih Coach, buat tim-tim peserta kalau mau daftar atau kalau berminat ikut, caranya gimana? Nah, itu kan ada di pamflet kita, di brosur kita. Ada Instagram juga ya? Ada Instagram Kalau nggak juga. Juga kita punya media partner. Oke, Kita- itu nggak usah disebutin Coach, ini Digibol. Itu kan bisa diakses juga. Itu nggak web. dibayar kan tadi promosi Digibol tuh nggak dibayar ya? Jangan dibilang nggak dibayar dong. Jadi kalau untuk daftar bisa info kontaknya melalui Instagram. Instagram bisa, kontak person di brosur, Oke. katalog juga bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, berarti untuk submit pendaftaran bisa melalui Instagram, sudah ada linknya juga. Ya. Seperti itu ya. Sama nanti mungkin kita bisa cantumin di sini nomor kontak person ya Coach ya. Boleh. Oke. Ya, mungkin udah cukup jelas mengenai LGI dan kayaknya sih nggak perlu kita buka semua biar peserta juga udah lebih penasaran supaya Betul. bisa ikut di LGI ini. Jadi buat Digibolers kalau punya anak, adik, ponakan yang usia 9, 10, 11, 12 Betul. yang punya tim dan mau ikut berkompetisi di level atmosfernya kayak profesional, ini sangat direkomendasikan karena fasilitasnya lengkap, terus pengelolaannya sudah seperti kompetisi profesional, dan yang tadi disebutin hadiahnya nggak nanggung-nanggung. Betul. Jadi kalau nanti berminat bisa langsung di submit pendaftarannya, dan kalau ada pertanyaan bisa dikirim juga pertanyaannya ke kontak person yang ada di Instagramnya Liga Grassroots Indonesia. Oke, untuk penutup mungkin Coach Abbas untuk peserta yang nanti sudah akan berlaga bisa dikasih pesan ke peserta-pesertanya. Gini, saya mau menginfokan aja sebenarnya sedikit aja Oke. terkait Liga Grassroots Indonesia. Jadi Liga Grassroots Indonesia ini punya slogan, Wah, apa tuh? hanya untuk yang berani. Wih, hanya untuk yang berani tuh di box. Nanti di peserta akan tahu. Jadi tidak usah kita buka di sini. Oke. Slogan hanya untuk yang berani itu mereka akan merasakan pada saat mereka mengikuti Liga Grassroots Indonesia. Berarti boleh dibilang kalau yang tadinya nggak berani di sini bisa jadi berani ya? Oh iya. Wah, udah keren banget sih sebetulnya. Itu udah jadi daya tarik banget buat penyelenggaraan LGI. Tapi kalau buat lebih taunya, lu mesti daftar di sini. Nah, buat terakhir, setelah LGI ini jalan, lu semua bisa update informasi tentang LGI ini, Coach ya? Ya. Di Instagramnya Digibol, di YouTube-nya Digibol, karena selama 7 bulan ke depan kita akan terus berkolaborasi untuk update-update informasi tentang Liga Grassroots Indonesia yang perdana diadain di
Indonesia, Indonesia. Di Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya buat update-update dari LGI 2021 karena kompetisi ini keren banget. Oke, kalau gitu terima kasih Coach Abbas, sukses buat penyelenggaraannya. Siap. Sampai ketemu di lapangan. Mantap. Oke, Digiballers, sekian pembicaraan kita dengan Coach Abbas, penggagas Liga Grassroots Indonesia yang perdana akan diadakan di Bogor. Jadi buat semua Digiballers yang penasaran sama LGI 2021, pantengin terus channel Digiball karena kita akan terus update di sini untuk update-update informasi seputar Liga Grassroots Indonesia. Oke, thank you Digiballers buat atensinya. Salam olahraga.